Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Belajar Matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai statistika. Soal-soal yang di sini adalah soal yang terkait dengan statistika yang sederhana ya, tidak terlalu kompleks seperti biasanya soal statistika yang kita temui di contoh soal CPNS. Kita mulai saja pada soal yang pertama. Nilai mata kuliah Tono pada semester 1 yang lalu adalah agama 80, pengantar akuntansi 85, bahasa Indonesia 70, matematika ekonomi 90, bahasa Inggris 70, Pancasila 80, kemudian pengantar perpajakan 70. Dari data tersebut, berapakah median dari nilai yang diperoleh Tono pada semester 1 yang lalu? Sebelum kita menjawab soal ini, kita perlu mengetahui apa itu definisi median. Median merupakan nilai tengah dari data yang telah disusun berurutan mulai dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Sehingga dalam matematika, median itu ditulis seperti ini definisinya. Median untuk data tunggal dengan jumlah datanya ganjil, maka dapat ditulis median sama dengan X ini N tambah 1 dibagi 2 dengan ME adalah median, kemudian X nya adalah nilai data, dan N nya adalah jumlah data. Kita bikin merah dulu di sini supaya jelas. Baik, setelah kita tentukan rumusnya ini, definisi rumusnya seperti ini, maka kita dapat menentukan nilai tengahnya berapa dengan memasukkan ke dalam rumus yang ini. Median sama dengan X, kita tentukan dulu pada X berapa atau di mana posisi X yang merupakan median tersebut. Nah, N tadi adalah jumlah data. Jumlah datanya sekarang ada, coba kita hitung ada berapa data? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi datanya adalah data ganjil ya. Ini rumus untuk data tunggal dan ganjil ya. Kalau data tunggal yang genap lain lagi rumusnya. Ini untuk yang ganjil, jadi N tambah 1, N nya sama dengan 7 tadi ya, kita ganti dengan 7 tambah 1 dibagi dengan 2 sama dengan X, 8 bagi 2 sama dengan 4. Nah, dengan demikian kita dapat mengetahui bahwa mediannya adalah nilai data yang keempat. Nah, kita tahu tadi pengertian median adalah nilai tengah, jadi nilai-nilai yang ada di sini di soal tadi perlu kita urutkan dulu dari nilai terkecil sampai ke nilai yang terbesar. Kita lihat di sini nilai yang paling kecil adalah 70, ada 7 data, ada 3 data yang nilainya 70. Nah, setelah 70 ada 80. 80 ada 2. 80. Kemudian berapa lagi? 85. 85 cuma ada 1. Setelah itu ada 90 juga ada 1. Nah, berdasarkan hasil carian kita tadi, diperoleh mediannya adalah nilai data yang keempat. Tinggal kita hitung aja nilai data yang keempatnya yang mana. Ini 1, 2, 3, 4. Jadi data yang keempat itu terletak pada nilai 80. Jadi mediannya adalah 80. Nah, kalau untuk jumlah N yang genap, tadi kan ganjil ya, lain lagi rumusnya. Nah, ini untuk masih data tunggal dengan N-nya genap, maka mediannya sama dengan setengah
kemudian dikali dengan x n per 2 ditambah x n per 2 tambah 1. Nah, ini untuk rumus median data tunggal jika jumlah datanya genap. Ini untuk genap ya. Di sini saya hanya mencontohkan untuk jumlah datanya ganjil. Jika genap, apakah yang ini? Masih data tunggal. Data tunggal. Kalau data berkelompok lain lagi rumusnya. Kalau ada kesempatan di materi yang lain akan saya jelaskan. Soal nomor 2, tuan kaya membeli 50 ekor sapi senilai Rp600.000 per ekor. Dan 2 bulan kemudian dia membeli 25 ekor sapi seharga Rp560.000 per ekor. Jika tuan kaya menghendaki harga rata-rata sapinya 580 per ekor, berapakah harga yang harus dibayar untuk membeli 25 ekor sapi tambahan? Kita buat dulu bentuk matematisnya. Yang pertama begini, untuk 50 ekor tuan kaya membeli sapinya 600.000 per ekornya. Kemudian untuk yang 25 ekor tuan kaya harus mengeluarkan uang 560 per ekornya. Nah, sekarang tuan kaya mau membeli 25 ekor sapi lagi. Nah, berapa harga yang harus dibayar oleh tuan kaya untuk membeli 25 ekor sapi tambahan tersebut jika dia menghendaki rata-ratanya itu sama dengan Rp580.000 per ekor. Jadi rumus rata-rata masih ingat ya. Kalau 50 ekor seperti ini, kita buat bentuk matematisnya dulu. 50 dikali 600.000 ditambah dengan untuk sapi yang kedua 25 ekor dikali dengan 560.000. Kemudian, nah, yang terakhir ini berapa harga yang harus dibayar untuk membeli 25 ekor sapi tambahan. Nah, jadi tuan kaya mau membeli 25 ekor lagi sapi. Nah, kita misalkan ini S harga untuk sapi tambahan tersebut ya. Sehingga rata-ratanya menjadi 580. Nah, ini kalau mau mencari rata-rata berarti harus kita bagi dengan jumlah sapi seluruhnya yang dibeli oleh tuan kaya. Jumlah sapinya 50 tambah 25 tambah 25. Yang ini nih maksudnya. Ini dibagi yang ini. Nah, seperti itu ya. Seperti kita mencari rata-rata biasanya. Dibagi dengan jumlah seluruhnya. Kemudian harga rata-rata yang diinginkannya itu adalah 580.000. Nah, ini bentuk matematis yang sudah kita peroleh. Jadi jika tuan kaya mau membeli sapi lagi, jadi ini 25 ekor lagi ya, maka berapa S-nya? Nah, seperti itu yang ditanyakan. Berapa harga sapi yang 25 ekor terakhir itu? Sehingga bentuknya adalah seperti ini, bentuk matematisnya. Oke, kita lakukan dulu operasi yang ini. 50 kali 600.000 sama dengan 30 juta. Ditambah 25 kali 56 sama dengan 14 juta. Tadi sudah saya lakukan perkalian sebelumnya. Ditambah 25 S. S saya hampir mirip dengan 5 ya. 50 tambah 25 tambah 25 jadinya 100 sama dengan 580. Kita lakukan lagi operasinya sehingga jadi lebih sederhana.
44 juta ditambah 25S bagi 100. Oke, langsung saya kalikan ke ruas sebelah kanan, jadinya 58 juta, sehingga S-nya sama dengan, langsung saya buat hasilnya saja, 560.000. Nah, diperoleh S-nya ini. Jadi agar harga rata-rata sapi tuan kaya itu sama dengan 580.000, maka harga 25 ekor sapi terakhir yang dibeli oleh tuan kaya adalah harusnya 560.000 rupiah per ekornya. Ini per ekor. Soal yang ketiga. Seseorang membeli 3 buah buku dengan harga rata-rata 2.000 per buah dan membeli 6 buah buku serupa dengan harga rata-rata 8.000 per buah. Berapa harga rata-rata untuk keseluruhan bukunya? Nah, sama seperti tadi, kita buatkan dulu model matematikanya. Yang diketahui itu adalah 3 buku harganya Rp2.000, kemudian 6 buku harga rata-ratanya ini per buah ya, 8.000 per buah. Nah, sekarang yang ditanya adalah rata-rata buku, rata-rata untuk keseluruhan buku tersebut. Nah, rata-rata berarti jumlah yang dibeli kita kali dengan 2.000 untuk buku yang pertama, kemudian buku yang kedua jumlahnya 6 dikali dengan 8.000 dibagi dengan jumlah yang dibeli seluruhnya, 3 tambah 6 sama dengan 9, jadi 6.000 ditambah 6 kali 8 48.000 jadinya bagi 9 sama dengan 54.000 bagi 9 sama dengan 6.000. 6 ya. 6.000 rupiah per buah. Tidak ada kendala untuk yang ini, saya pikir sederhana. Soal yang keempat, jika rata-rata X, Y, dan 30 adalah 10, maka rata-rata X dan Y adalah. Untuk soal nomor 4 ini, kita bisa buat bentuk matematisnya dulu. Diketahui X tambah Y tambah 30 dibagi dengan jumlah data. Kalau ada X, Y, dan 30 berarti ada 3 buah datanya kan, dibagi dengan 3, kemudian dikali sama dengan 10. Ini rata-ratanya. Jadi rumus rata-rata itu datanya kita jumlahkan semuanya, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya datanya ada 3, yaitu X, Y, dan 30 tadi kan, sama dengan 10 rata-ratanya. Maka pertanyaannya adalah maka rata-rata X dan Y. Jadi yang ditanya adalah berapa rata-rata untuk X dan Y. X dan Y, berarti X tambah Y berapa rata-ratanya, seperti itu. Oleh karena itu kita perlu mencari berapa nilai X dan berapa nilai Y. Jadi dari sini X tambah Y tambah 30 sama dengan 30, kita kalikan ke ruas sebelah kanan, X tambah Y sama dengan 0 jadinya ya. Jadi di sini kita hanya bisa mencari sampai nilai X tambah Y, karena ada 2 variabel yang belum diketahui. Jadi kita nggak bisa mencari nilai X dan nilai Y-nya masing-masing. Nah, namun kita bisa mencari rata-rata keduanya. Caranya adalah X sama dengan, untuk mencari rata-rata dari 2 data seperti ini,
kita hanya tinggal tambahkan apa datanya, jumlahkan datanya yaitu X dan Y, dibagi dengan banyaknya data atau berapa jumlahnya data. Di sini ada X dan Y, berarti jumlah datanya ada 2, sama dengan X tambah Y tadi sama dengan 0 dibagi dengan 2. Jadi rata-ratanya hasilnya juga 0. Nah, seperti itu ya. Soal nomor 5. Jika X sama dengan rata-rata dari 5N, 3N, dan 7, dan Y adalah rata-rata dari 2N, 6N, dan 9, maka pernyataan yang benar adalah, ini mirip juga dengan yang tadi, diketahui X adalah rata-rata dari 5N tambah 3N ditambah 7. Nah, ini semua datanya kita jumlahkan dulu. Nah, banyaknya data ada berapa? 5N, 3N, dan 7. Berarti datanya ada 3 buah. Jadi jumlah datanya ada 3. Sehingga dari sini kita dapat membuat persamaan 3X sama dengan 8N tambah 7. Nah, itu persamaan pertama. Untuk yang kedua, diketahui Y sama dengan rata-rata dari 2N tambah 6N tambah 9. Nah, itu data-datanya ya, 2N, 6N, dan 9. Sehingga untuk mencari bentuk matematisnya tinggal jumlahkan 2N tambah 6N tambah 9 dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya datanya juga ada 3, sama seperti X tadi. Ada 3. Jadi 3Y persamaannya menjadi 2N tambah 6N, 8N tambah 9. Nah, berdasarkan ini kita mendapatkan 2 persamaan. Coba kita sederhanakan kedua persamaan tersebut sehingga menjadi, yang pertama ada 8N tambah 7 sama dengan 3X. Yang kedua ada 8N tambah 9 sama dengan 3Y. Kalau kita eliminasi ini jadinya 7 kurang 9 sama dengan negatif 2. Kemudian 3X dikurang 3Y. Jadi persamaannya adalah 3X dikurang 3Y, atau bisa juga kita buat 3X sama dengan 3Y dikurang 2, atau 3Y sama dengan 3X ditambah 2. Nah, berdasarkan dua persamaan ini, dari ini dan ini, dapat disimpulkan bahwa, apa yang bisa disimpulkan? Nilai X-nya itu kurang dari Y. Nah, kenapa demikian? Lihat persamaannya. 3X sama dengan 3Y dikurang 2. Sudah otomatis nilai X-nya kurang dari nilai Y. Nah, atau bisa juga dilihat dari persamaan 3Y sama dengan 3X tambah 2. Nah, otomatis nilai Y-nya lebih besar dari X, atau dengan kata lain, X-nya kurang dari nilai Y. Nah, demikian untuk soal yang nomor 5. Kita lanjut soal berikutnya. Seorang siswa memperoleh nilai 91,888678 untuk 4 mata pelajaran. Kemudian pertanyaannya adalah berapa nilai yang harus diperoleh untuk mata pelajaran kelima agar dia memperoleh nilai rata-rata sama dengan 85. Jadi yang ditanya adalah berapa nilai yang kelima agar rata-ratanya 85 ya. Kita buat bentuk matematisnya dulu. Data pertama nilainya adalah 91, data kedua 88, 86, 78. Nah, yang ditanyakan itu, yang belum diketahui ini adalah, saya misalkan ini data yang kelima adalah X5 dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data sama dengan berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 data. Nah, rata-ratanya sudah diketahui adalah 85. Yang ditanyakan berapa data yang kelima sama dengan berapa gitu ya. Dari sini kita bisa melakukan penjumlahan
91 tambah 88 tambah 86 tambah 78 hasilnya adalah 343 ditambah X5 dibagi dengan 5, atau langsung aja kali 5 nya ke ruas sebelah kanan. 85 kali 5 sama dengan 425, sehingga nilai X nya sama dengan X5 nya sama dengan 425 dikurang 343, hasilnya adalah 82. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Soal berikutnya, sebuah keluarga memiliki 5 anak. Anak termuda berusia X tahun dan yang tertua 2X. Jika anak lainnya berturut-turut berusia X tambah 2, X tambah 4, dan 2X kurang 3, jika rata-rata usia kelima anak tersebut adalah 16 tahun, maka berapa usia anak kedua? Seperti biasa, kita harus bikin dulu model matematikanya. Anak pertamanya berusia X tahun. Kemudian anak tertuanya berusia 2X dan 3 anak lainnya berturut-turut. Nah, berarti 3 anak lainnya itu berada di antara X dan 2X. Kita tulis dulu ya, karena berturut-turut, maka ini dapat kita tulis anak yang berikutnya X tambah 2 ditambah X tambah 4 ditambah 2X kurang 3 ditambah, ini anak tertuanya 2X, ini termuda, ini tertua. Berapa jumlah anaknya, berapa orang anaknya, sama dengan banyaknya datanya ya. Banyak datanya berarti 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sama dengan 16, karena rata-rata usia mereka adalah 16. Kita cari dulu nilai X-nya. X tambah X tambah X tambah 2X tambah 2X hasilnya sama dengan 7X. Kemudian 2 ditambah 4 dikurang 3 hasilnya 3. 2 tambah 4, 6 kurang 3, 3 ya. Benar, dibagi dengan 5 sama dengan 16. Maka X sama dengan 7X sama dengan 5 kali 16, 80 kurang 3, maka X sama dengan 77 bagi 7 sama dengan 11. Nah, ini usia anak yang terkecil ya, X. Nah, yang pertanyaannya adalah berapa usia anak kedua. Nah, yang anak kedua di sini bentuk matematisnya yang mana? Anak tertua adalah 2X. Ini tertua. Nah, ini anak nomor 1 berarti ya. Jadi anak keduanya adalah yang ini. Nah, anak ketiganya X tambah 4. Dan seterusnya sampai anak terakhir atau anak paling kecil. Nah, ini anak yang kelima. Jadi anak yang kedua itu sebelum anak yang ini ya. Lahir setelah anak yang pertama, yaitu 2X dikurang 3, atau di sini ditulis sebelum 2X. Oke, kita masukkan X-nya, substitusi nilai X sama dengan 11. Substitusi X sama dengan 11 ke umur anak kedua. 2X dikurang 3 sama dengan 2 kali X-nya berapa? 11 tadi ya, kali 11 kurang 3. 2 kali 11, 22, kurang 3 sama dengan 19. Nah, jadi umur anak kedua adalah 19 tahun. Oke, demikian soal pada kali ini. Cukup panjang pembahasannya, karena kebanyakan soal statistika itu adalah soal cerita ya, yang ada di soal-soal tes CPNS. Demikianlah untuk soal hari ini. Kita akan lanjutkan ke soal-soal berikutnya, bisa jadi soal statistika lagi atau soal yang lain, tunggu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.